Jika dia ingin memakainya, dia bisa memakainya di bawah abaya, lalu memakai abaya di atasnya. Tidak ada yang bisa melihat perbedaannya, kecuali punuk di bagian belakang, tapi tidak ada yang lain. Skotlandia adalah negara yang toleran, damai, dan inklusif. Itulah mengapa sangat penting saat ini, ketika kita melihat meningkatnya perpecahan di masyarakat kita, bahwa kita mendukung komunitas kita di semua agama dan kepercayaan yang berbeda. Mereka semua menginginkan Islam sampai mereka menyadari bahwa sebenarnya tidak. Karena fenomena menyedihkan tentang mengagungkan Islamisasi oleh perempuan Barat membuat saya marah. Terutama ketika kamu menyadari bahwa inilah kenyataan menjadi istri seorang Islamis. Ini luar biasa. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan semua orang. Namun tetap saja, mereka pikir mereka bisa lolos dengan propaganda yang akan kita tonton ini. Saya merasa sangat menyedihkan bahwa mereka memaksakan ideologi-ideologi ini kepada kita sampai mereka menyadari apa arti sebenarnya bagi mereka. Seperti perempuan bodoh ini. Dia mengklaim di sini, "Saya muak dengan rasisme. Pria Muslim itu tidak melakukan kekerasan." Saya merasa lebih aman di samping pria Muslim ini daripada dengan pria Jerman rasis manapun. Tidak bisa dipercaya. Maksud saya, mengingat fakta bahwa inilah yang dia kenakan. Dan kita tahu persis apa yang dia pikirkan tentang itu. Ini agak memalukan, bukan? Tentu saja, satu-satunya alasan dia percaya itu adalah karena dia tidak memakai ransel. Yang, kalau kamu belum tahu, tidak pantas bagi wanita Islamis. Saya tidak akan mengizinkan istri saya sendiri melakukan itu. Karena begitu dia memakainya, itu membentuk bahunya, punggungnya, bahkan mungkin pinggangnya, dan mungkin mengencangkan abaya sehingga dadanya juga akan terlihat. Saya punya pertanyaan untukmu. Jika kamu akan bertanya kepada pria ini, Syekh Asim Al-Hakim, tentang pendapatnya mengenai wanita ini yang memakai ransel, menurutmu apa jawabannya? Jadi, inilah dia mendorong gagasan bodoh ini. Saya muak dengan rasisme. Pria Muslim tidak melakukan kekerasan. Tidak, mereka tidak melakukan kekerasan. Mungkin jika kamu berhayal. Tapi mereka tidak akan membiarkanmu memakai ini, atau ranselmu, atau apapun. Mereka akan mendorong hal-hal bodoh dan gila seperti ini. Ransel itu, jika dia ingin memakainya, dia bisa memakainya di bawah abaya, lalu memakai abaya di atasnya. Tidak ada yang bisa melihat perbedaannya, kecuali ada punuk di punggung, tapi tidak ada yang lain. Jangan khawatir teman-teman, kami tidak ingin perempuan kami terlihat seksi dan cantik atau memperlihatkan dada mereka. Kami hanya ingin mereka terlihat seperti unta. Atau lebih tepatnya, unta yang dibungkus kantong sampah. Nah, bicara soal kantong sampah, ini adalah fenomena lain yang sedang kamu lihat. Bahwa para perempuan ini pergi ke jalan untuk meminta orang-orang menutupi diri dengan kantong sampah. Menurutku, shawl itu indah. Menurutku, gaun longgar itu indah. Tapi aku hanya menganggapnya indah jika orang benar-benar menginginkannya. Mari kita tonton. Jadi di sini dia meminta gadis itu mencoba hijab untuk pertama kalinya. Gadis itu tersenyum. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat emosional. Jelas, perhatikan itu. Lihat, lihat, lihat. Kamu lihat itu. Bagian perutnya terlihat, karena itu sangat tidak pantas. Dan yang kami coba lakukan di sini hanyalah mengingatkanmu tentang bagaimana seharusnya dirimu. Dan di sini lagi, tersenyum, tersenyum, bahagia, bahagia. Tapi bagian perutnya terbuka. Perutnya terlihat, tapi bahagia, bahagia. Mereka semua menginginkannya. Mereka semua menginginkannya sampai mereka benar-benar mengerti apa artinya. Sekarang, ini adalah pakaian yang indah jika kamu akan menghadiri acara yang menarik. Ini bukan sesuatu yang ingin kamu pakai setiap hari. Kita semua tahu itu benar. Oke. Dan sekarang, di sini dia membuat propaganda tentang gadis ini di luar Prada, yang aku yakin mereka tidak mendandani wanita mereka seperti ini, sambil berkata, "Wow, ini sangat luar biasa." Jangan khawatir teman-teman, kalian bisa memakai apapun yang kalian mau. Beginilah penampilannya sebelumnya. Perut terbuka, menjijikan. Dan beginilah penampilannya setelahnya. Sekarang, aku tidak tahu apakah kalian semua memperhatikan ini, tapi kalian lihat salib kecil di lehernya. Aku penasaran apakah itu alasan wanita ini memilihnya. Sebelum dan sesudah. Lihat gadis yang bahagia, tersenyum, dan cantik ini. Berpelukan. Sangat menyenangkan. Semua orang ingin memakai pakaian seperti ini. Dan kemudian, kamu lihat yang ini. Pria ini berpikir bahwa hijab saja tidak cukup sopan.
Jadi dia membawa nikab di sakunya dan memberikannya kepada perempuan untuk menutupi wajah mereka. Ya, begitulah. Jelas, gadis yang tersenyum itu bukan yang diinginkan. Kita mau sesuatu yang lebih. Aku tidak bisa mendengarkan musiknya. Itu membuatku kesal. Jadi, inilah dia. Dia melihat wanita ini. Jelas, ini adalah video propaganda. Dia berpakaian rapi dan memakai sepatu hak tinggi agar terlihat dan merasa cantik. Lalu dia berkata, "Maaf, itu tidak cukup. Sekarang kamu cantik. Sekarang kamu benar-benar cocok. Sekarang kamu sudah seperti yang seharusnya bagi seorang wanita sejati." Dan menurutku, fakta bahwa mereka memaksakan bahwa hidup di bawah Islam bagi perempuan adalah sesuatu yang indah dan luar biasa, itu adalah kejahatan. Itu kejahatan, dan kita akan segera membahas betapa buruknya hal itu. Tapi pertama-tama, mari kita tonton ini, karena ini benar-benar sangat menggangguku. Fenomena seperti ini, fenomena di mana ada politisi dan perempuan yang berkata, "Lihat, kami menyukai hal ini. Mari kita membungkus diri dengan syal yang jelas-jelas mereka tidak tahu cara memakainya, hanya untuk membuktikan betapa indahnya benda ini." Menurutku, ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap perempuan di mana-mana. Skotlandia adalah negara yang toleran, damai, dan inklusif. Itulah mengapa sangat penting saat ini, ketika kita melihat meningkatnya perpecahan di masyarakat kita, bahwa kita mendukung komunitas kita dari berbagai agama dan kepercayaan untuk memastikan kita dapat terus memiliki masyarakat yang damai. Pemerintah Skotlandia bersolidaritas dengan komunitas keagamaan kami. Fakta bahwa dia tidak bisa pergi dengan rambutnya seperti biasanya, seperti cara dia biasanya berpakaian, adalah sesuatu yang benar-benar rela diabaikan, karena dia menutupi dirinya dengan sangat asal-asalan menggunakan semacam kerudung di kepala. Sejujurnya, itu terlihat seperti suami saya sedang mengerjai saya saat dia menutupi wajahnya dengan syal. Itu tidak terlihat seperti seseorang yang benar-benar pernah memakainya. Tapi dia tidak akan membicarakan fakta bahwa sebenarnya dia tidak bisa benar-benar pergi ke upacara ini dan berbicara di panel bersama para pria, kecuali dia menutupi dirinya. Tidak, dia tidak akan membicarakan kebebasan-kebebasan itu. Dia hanya akan membicarakan soal inklusi. Saat ini, kita sedang mengalami peningkatan diskriminasi dan intoleransi. Oleh karena itu, sangat penting kunjungan seperti ini dilakukan. Dengan para menteri menunjukkan dukungan kita kepada komunitas agama kita, khususnya bersolidaritas dan hidup damai. Membosankan? Membosankan. Tapi jelas, perhatikan bagaimana dia tidak harus memakai penutup kepala. Tak seorang pun memperhatikannya. Kepada komunitas agama kita khususnya, bersolidaritas dan hidup damai. Membosankan. Pemerintah sedang mendorong ideologi yang sangat konyol. Mari kita dengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi perempuan, Islam lebih buruk daripada hukuman seumur hidup. Kita melihat ini secara nyata di Afghanistan, di Iran, di setiap masyarakat Islam, di mana seorang perempuan bisa kehilangan kebebasan, keamanan, bahkan nyawanya. Di Afghanistan, Taliban telah menuliskan dalam undang-undang bahwa seorang pria boleh memukul istrinya selama tidak mematahkan tulangnya. Itu baik sekali dari mereka. Itu benar-benar mengingatkanmu pada semacam toleransi seperti ini, kan? Lihat betapa tolerannya kami. Jangan khawatir, mereka hanya akan memukulmu selama tidak mematahkan tulangmu. Kamu tahu. Inilah kenyataan brutal bagi jutaan perempuan yang hidup di bawah sebuah kultus maut yang disebut Islam. Saya sangat ingin melihat para feminis liberal sayap kiri memprotes penindasan nyata terhadap perempuan ini. Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi karena kenyataannya Anda tidak bisa mengaku sebagai pembela hak-hak perempuan sambil mendukung kebijakan yang justru membawa ideologi seperti ini ke Eropa. Lihat, inilah tipe politisi yang Anda butuhkan. Ini adalah anggota parlemen Sebastian. Saya tidak bisa mengucapkan nama belakang Anda. Saya benar-benar sangat minta maaf. Tapi inilah tipe anggota parlemen yang Anda butuhkan. Bukan omong kosong yang pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya sudah bilang, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan. Mari kita lihat. Anda lihat siapa yang telah meninggalkan agama. Dan Anda tampaknya sangat kebarat-baratan. Sebagai akibatnya, apakah Anda pernah mengalami pelecehan? Mari kita perjelas saja. Ada begitu banyak wanita yang mengampanyekan bahwa ini adalah hal yang baik. Lihat betapa indahnya. Lihat betapa menakjubkannya hal ini. Lalu ada wanita-wanita pemberani yang benar-benar telah meninggalkannya dan menyadari bahwa mereka bisa bersuara. Dan inilah yang dilakukan perempuan ini. Berani, heroik, luar biasa, dan indah. Karena dia benar-benar peduli pada perempuan. Dia hanya tidak peduli dengan pencitraan moral untuk membuatnya terlihat seolah-olah dia peduli pada perempuan. Sementara sebenarnya masih membiarkan mereka dipukuli. Jadi, apakah kamu pernah mengalami perilaku yang tidak pantas? Bagi saya,
Bagi saya, itu lebih kepada berbicara menentang Islam tapi berasal dari komunitas itu sendiri. Perilakunya adalah melakukan apa saja yang mereka bisa untuk membungkamu, atau agar kamu tidak membicarakan keburukan, misalnya komunitas atau agamanya. Jadi pada awalnya, saya mendapat banyak perlakuan yang sama. Maaf harus mengatakan ini, sama seperti cara mereka memperlakukan perempuan non-muslim. Persis seperti yang kamu katakan. Jadi, tingkat ancaman seksual yang menyimpang menjadi lebih umum karena saya sudah tidak lagi berada di dalam kelompok itu. Jadi, saya tidak lagi dihormati atau dilindungi. Atau seperti para feminis muslim yang sebenarnya sangat bertentangan, tapi mereka suka mengatakan Islam memperlakukan mereka seperti ratu, yang menurut saya benar-benar konyol. Tapi kenyataannya sekarang saya sudah kehilangan hak istimewa itu, misalnya karena meninggalkan Islam atau keluar dari kelompok itu. Ya, saya benar-benar merasa seperti itu luar biasa. Benar kan? Apa yang dia katakan itu seperti, lihat, kalau kamu masih dalam kelompok, kami mungkin akan melindungimu. Kami melindungimu dengan memukulmu sampai tulangmu tidak patah. Tapi kami mungkin saja bisa melindungimu. Tapi begitu kamu keluar dari kelompok, tidak. Maka kami akan memperlakukanmu seperti seharusnya. Seperti seorang kafir. Seperti kami memperlakukan orang yang bukan Islamis. Yaitu, perempuan kulit putih bodoh seperti wanita ini, bagaimana kami sebenarnya akan memperlakukannya jika kami diizinkan. Dan jika kami tidak perlu menggunakannya hanya sebagai orang bodoh yang dimanfaatkan. Idiot, semacam ancaman yang menyimpang secara seksual. Apa yang terjadi? Mari kita gunakan saja, karena aku tidak bisa menonton hal-hal seperti ini. Ini jadi lebih umum karena aku sudah tidak lagi berada di lingkaran itu. Jadi aku tidak perlu dihormati atau dilindungi. Atau seperti feminis muslim, yang sebenarnya sangat bertentangan, tapi mereka suka bilang Islam memperlakukan mereka seperti ratu, yang menurutku benar-benar konyol. Tapi kenyataannya sekarang aku sudah kehilangan hak istimewa itu. Misalnya, karena keluar dari Islam, atau keluar dari kelompok itu ya, aku benar-benar merasa seperti sasaran empuk. Seperti perempuan non-muslim lainnya. Kecuali kalau aku kembali masuk Islam. Jadi, karena selalu ada hal seperti itu, aku pernah dapat komentar yang sangat mengerikan seperti, aku akan memperkosa kamu dan membawamu kembali ke Islam. Maaf, apa aku boleh menyebut kata itu? Oke ya, jadi soal itu seperti kami akan memperkosa kamu atau aku akan menikahi kamu dan kamu akan jadi istri keempatku dan aku akan membawamu kembali. Jadi selalu ada syarat seperti, kami akan melakukan kekerasan ini terhadapmu dan kami akan membawamu kembali ke kelompok sebagai hasilnya. Seolah-olah kamu tidak akan bisa lepas kendali. Tapi ya, inilah pola pikir yang mereka teruskan terhadap perempuan non-muslim. Ya. Ini indah, ini luar biasa. Tidak, jangan khawatir. Kami akan memperkosa kamu, dan mungkin kamu akan ingat bahwa kamu seharusnya kembali kepada kami. Karena itulah yang kami lakukan. Sangat luar biasa. Jika kamu suka diperkosa, datanglah bergabung dengan kami. Jika kamu tidak suka diperkosa, tetaplah bergabung dengan kami. Karena kami akan memastikan kamu belajar untuk menyukainya. Ini menjijikan. Ini memuakan. Dan sejujurnya, ini memalukan bagi semua perempuan di luar sana. Anggota parlemen manapun. Perempuan manapun yang berpikir bahwa mereka bisa memaksakan ideologi ini kepada perempuan lain. Email tanpa benar-benar menunjukkan apa yang kita tonton di awal video ini. Bahwa semua yang mereka lakukan, semua yang mereka minati hanyalah mengendalikanmu, menundukkanmu, memukulmu. Dan fakta bahwa masih ada orang yang benar-benar mendorong hal ini sungguh konyol, benar-benar, dan sangat tidak masuk akal. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.